Jangan, jangan, jangan kau suryakan Indonesia karena ambisi rebut kekuasaan. Jangan, jangan, jangan kau suryakan Indonesia karena ambisi jadi imam besar. Jangan, jangan, jangan kau suryakan Indonesia karena ambisi ingin kawin lagi. Jangan, jangan, jangan kau suryakan Indonesia karena tak bisa korupsi di era Jokowi. Lagi. Jangan, jangan, jangan kau suryakan Indonesia karena ambisi rebut kekuasaan. Jangan, jangan, jangan kau suryakan Indonesia karena ambisi jadi imam besar. Jangan, jangan, jangan kau suryakan Indonesia karena ambisi ingin kawin lagi. Jangan, jangan, jangan kau suryakan Indonesia karena gak bisa korupsi di era Jokowi. Lagi Bu. Mahnyos bro. Jangan, jangan, jangan kau suryakan Indonesia karena ambisi rebut kekuasaan. Jangan, jangan, jangan kau suryakan Indonesia karena ambisi jadi imam besar. Jangan, jangan, jangan kau suryakan Indonesia karena ambisi ingin kawin lagi. Jangan, jangan, jangan kau suryakan Indonesia karena tak bisa korupsi di era Jokowi. Indonesia negeriku yang indah dan kaya raya, yang wajib kita bela dari para pemberontak negara. Indonesia negeriku yang indah dan kaya raya, wajib kita bela dari para pemberontak negara. Indonesia negeriku yang indah dan kaya raya, wajib kita bela dari para pemberontak negara. Indonesia negeriku yang indah dan kaya raya,
wajib kita jaga dari para pemberontak negara. Negara ini negara hukum, pemberontak negara harus dihukum. Negara ini negara Pancasila, pemberontak negara harus binasa. Negara ini negara hukum, pemberontak negara harus dihukum. Negara ini negara Pancasila, pemberontak harus binasa. Negara ini negara hukum, para pemberontak wajib dihukum. Negara ini negara Pancasila, para pemberontak harus binasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin, pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Turut berduka cita kepada atau atas meninggalnya, atas wafatnya Syekh Adnan Al-Afyuni. Beliau merupakan soulmate-nya Habib Lutfi, CS berat. Meninggal karena mobilnya diledakkan oleh kaum pemberontak yang pro-ISIS. Yang benderanya itu beda, bro. Bendera Suriah dengan bendera pemberontak Suriah beda. Nah, di Indonesia ada kubu pemberontak, yaitu para kadrun dan ulama kadrun. Mereka-mereka ini mendukung kepada para pemberontak ISIS. Beruntung di Indonesia, bro, ada NU, ada Nahdlatul Ulama, di mana di awal-awal sedikit bimbang, tapi kesini-kesini mulai mantap, mulai yakin, dan mulai memunculkan taring-taringnya. Kita punya NU, sehingga gerakan separatis, gerakan ganti Pancasila, gerakan khilafah, gerakan para pemberontak
bisa ditangkis, bisa ditangkal, bisa dihadang. Makanya saya nggak heran kalau orang-orang brengsek seperti si Sugiknur, seperti si Refli Harun, seperti si Ustadz Tengku Zulkarnain, seperti si Waloni Yahya dan kawan-kawan begitu benci sama NU. Mereka berusaha menghancurkan NU dari dalam. Berusaha menghancurkan NU dari luar. Dari luar susah, dari dalam susah. Akhirnya mereka ngambang sampai sekarang. Kayak tai di selokan, ngambang. Pergerakan para pemberontak di Indonesia ini seperti tai di selokan, ngambang. Sudah bau, jijik, busuk. Ngambang di selokan. Gak aneh jika NU diserang. Karena NU merupakan benteng terdepan untuk dihancurkan. Kalau bisa dihancurkan, maka Indonesia akan mudah dihancurkan pula. Akan berganti, akan sama nasibnya seperti Suriah. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Kata Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. La ayatil liulil albab. Kita itu beragama harus pakai otak. Kita itu beragama harus pakai rasa. Pakai rasa dan pakai otak. Saya mau tanya, apakah ibu-ibu dari Sabang sampai Merauke rela NKRI yang sudah merdeka 75 tahun nasibnya sama seperti Suriah ke depan? Apakah bapak-bapak, pemuda-pemudi sebangsa setanah air, pemuda-pemudi sebangsa setanah air rela Indonesia disuriahkan oleh para kadrun, oleh ulama-ulama kadrun, oleh si Sugiknur dan kawan-kawan, oleh Refli Harun dan kawan-kawan, oleh Haikal dan kawan-kawan, oleh Ustadz Tengku Zulkarnain dan kawan-kawan, orang-orang HTI, FPI, PKS? Jawab dengan sejujurnya, apakah kita rela Indonesia yang sudah merdeka 75 tahun, beberapa tahun ke depan disuriahkan oleh para manusia-manusia brengsek? Gimana Bu, rela? Bu, rela nggak Indonesia disuriahkan? Pak, rela nggak Indonesia disuriahkan? Pemuda-pemudi sebangsa setanah air, pemuda-pemudi yang sekarang ada di SMP, SMA, perkuliahan, rela nggak Indonesia disuriahkan? Di mana tiap detik kita mendengar dentuman rudal, tiap detik kita mendengarkan jeritan orang yang tertimbun oleh reruntuhan bangunan. Tiap menit kita akan mendengar jeritan orang yang meminta tolong. Tiap menit kita akan melihat darah berceceran di mana-mana. Orang sudah nggak bisa kerja, Bu. Cari makan susah. Jangankan cari makan, cari kerja. Untuk bisa selamat aja udah syukur. Mau lari ke sana ada bom. Mau lari ke sana ada yang nembak. Mau lari ke sana ada rudal. Jangankan untuk makan, jangankan untuk kerja, untuk bisa hidup aja susah. Mau Indonesia disuriahkan? Mau Indonesia disuriahkan? Mau Indonesia disuriahkan? Coba dipikir pakai otak. Coba dirasakan pakai hati. Makanya saya sudah berpuluh-puluh tahun berjuang sendiri ingin menggerakkan revolusi otak dan revolusi akal. Agar kita ini dalam hidup pakai otak dan pakai perasaan. Coba lihat monyet. Hidupnya nggak pakai otak dan nggak pakai perasaan. Dari zaman nenek moyang monyet gitu-gitu aja. Coba lihat anaconda. Hidupnya nggak pakai otak dan nggak pakai perasaan. Dari zaman nenek moyang anaconda sampai sekarang hidupnya gitu-gitu aja. Jadi kalau kita nggak mau hidup pakai otak dan tidak mau hidup pakai perasaan, berarti kita ini sama saja dengan monyet, sama saja dengan anaconda, sama aja dengan kebo.
Sama aja dengan gajah, hidupnya gitu-gitu aja. Supaya kita bisa berubah menjadi Indonesia yang lebih baik. Tidak kembali ke dalam zaman kehancuran, penjajahan, penindasan, penganiayaan. Ke zaman Orde Baru, ke zaman penjajahan. Kita harus pakai otak dan pakai perasaan. Jangan dukung manusia-manusia brengsek yang namanya dunia kadrun, kelompok kadrun. Jangan dukung ulama-ulama brengsek, ulama-ulama kadrun. Jangan dukung si Sugik Nur. Jangan dukung si Repi Harun. Jangan dukung si Haikal. Jangan dukung si Bauni Yahya. Jangan dukung orang-orang FPI, HTI, PKS. Mereka udah jelas qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mereka ini akan menghancurkan Indonesia hanya demi harta, tahta, wanita, bahkan kehormatan. Menghalalkan segala cara demi tujuan mereka. Jangan lihat masalah kehabiban. Jangan lihat ilmunya. Jangan lihat ketampanannya. Jangan lihat kekayaannya. Tapi lihatlah kebenaran yang ada dalam hatinya. Kebenaran yang ada dalam pemikirannya. Kebenaran yang ada dalam ucapannya. Kebenaran yang ada dalam perbuatannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Itulah yang Allah lihat. Maka kita pun harus seperti itu. Kalau ada Habib, ngaku Habib tapi hatinya brengsek, jangan diikuti. Kalau ada yang ngaku Habib, pemikirannya brengsek, ya jangan ikuti. Kalau ada yang ngaku Habib tetapi mulutnya brengsek, ya jangan ikuti. Kalau ada yang ngaku Habib tetapi perbuatannya brengsek, ya jangan ikuti. Maliki yaumidin, kita mempertanggungjawabkan segala sesuatunya sendiri-sendiri. Nggak ada yang dua-dua, tiga-tigaan, berkelompok, nggak ada. Setiap manusia ketika di sidang akhirat akan mempertanggungjawabkan dosa dan amal perbuatannya masing-masing. Borok-borok mikirin orang lain, mikirin diri sendiri aja, nanti repot. Makanya ada di akhirat itu ketika hari penantian, yang keringatnya sampai batas mata kaki. Ada yang sampai lutut, ada yang sampai dada. Ada yang sampai leher. Ada yang kelelep sama keringatnya. Kenapa? Serem, bro. Belum masuk neraka, udah pada serem. Ya, Bu. Bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Belum masuk neraka, udah serem. Apalagi kalau sudah masuk neraka. Walah. Ibu, bapak hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air. Kita mempertanggungjawabkan segala sesuatu di hadapan Allah secara masing-masing. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau kita berbuat baik, Allah akan balas dengan kebaikan. Kalau kita berbuat jahat, Allah akan balas dengan kejahatan. Dengan siksaan yang pedih. Baik di dunia maupun di akhirat. Makanya jangan lihat nasabnya, jangan lihat ilmunya, jangan lihat hartanya, jangan lihat tahtanya, tetapi lihat kebenaran yang muncul dari dalam dirinya. Kita semua sudah melihat manusia brengsek dari 2014 hingga saat ini tidak henti-hentinya selalu tebar gibah, fitnah, hate, tebar kebencian, tebar kebohongan, provokasi. Dulu kita tahu ada majalah obor memprovokasi umat rakyat Indonesia. Majalah obor terbongkar kebusukannya. Orang-orangnya dipidana. Beres masalah obor, majalah obor, muncul lagi Ratna Sarumpait. Manusia brengsek sudah terbongkar kejahatannya dan dipidana. Muncul lagi manusia brengsek yang namanya Ratna Sarumpait. Memprovokasi rakyat Indonesia, tak peduli Indonesia akan jadi Suriah atau apa nanti ke depannya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mereka dibayar untuk membuat kerusakan hati, kerusakan pemikiran, kerusakan lisan, dan kerusakan perbuatan. Terbongkarlah Ratna Sarumpait. Dia pun dipidana.
Ini belum kelar. Muncul lagi hoax Ustadz Tengku Zulkarnain. Yang katanya orang mau jinah kok diundang-undangkan. Geblek. Ketika dihadapkan dengan para wakil rakyat dan disuruh pasal mana yang mengatakan bahwa perjinahan atau mesum dihalalkan, ternyata Ustadz Tengku Zulkarnain tidak mampu membuktikannya. Namun sayang, seharusnya yang ini dipidana juga. Tetapi dia bebas, bro. Harusnya dipidana. Ini belum beres, muncul lagi 7 kontainer surat suara. Ternyata cuma akal-akalan manusia brengsek. Ingin mengacaukan pemilu, nanti akan berujung kepada perang saudara antar dua kubu. Nauzubillah, summa nauzubillah. Untung terbongkar dan orang yang bikin hoaxnya ditangkap oleh aparat. Mantap. Kita beri aplaus buat aparat kita. Sekarang bro. Dulu kita juga ada mengenal manusia brengsek. Yang ketika pemilu berdoa. Jikalau kami kalah, siapa lagi yang akan bisa menyembahmu? Ya Allah. Neno Warisman. Dia sudah terkena getahnya. Muncul lagi Mas Bro. Sekarang ada yang namanya Sugiknur. Ada yang namanya Replihar. Bikin gempar Indonesia. Bikin panas suasana politik. Bikin resah, bikin gelisah. Banyak yang terprovokasi sehingga membenci pemerintah. Sampai ada yang bertanya kepada saya. Ustadz, apa mungkin Jokowi ini bisa digulingkan? Jawabannya mudah Mas Bro. Nggak mungkin. Kenapa? Di DPR, para pendukung Jokowi, partai pendukung Jokowi semakin solid. Yang asalnya PDIP, Golkar, Demokrat, P3, PKB, sekarang masuk Gerindra, masuk lagi PAN, ada 7 partai yang melindungi pemerintah. Ini artinya hampir 90% rakyat Indonesia menjaga atau masih mendukung Jokowi. Yang tidak mendukung cuma 2, Demokrat sama PKS. Kemarin berapa sih suara Demokrat sama PKS? Paling cuma 4%-an, kurang dari 10%. Itu pun kalau yang aslinya kurang lah, dari 5% juga kurang. Jadi sangat mustahil dari banyak suara yang mendukung Jokowi dengan yang tidak mendukung itu, lebih banyak yang mendukung Jokowi. Jadi sangat mustahil Jokowi bisa ditumbangkan. Kecuali dengan pemberontakan berdarah. Ya, ujung-ujungnya risiko terus besar. Kita akan disuriahkan. Kita rakyat Indonesia tidak takut dengan FPI. Kalau mereka katanya punya ilmu kuat dibacok, ya di Indonesia banyak orang yang punya ilmu kuat dibacok. Di Indonesia pada sakti, bro. Belum tentu orang yang kuat dibacok tidak bisa dimatikan. Bisa. Kalau dibacok kuat tinggal tojos aja matanya. Kelemahannya ada di mata. Tojos aja matanya. Pasti kena. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa sekalian. Rakyat Indonesia tidak takut dengan HTI, FPI, para kadun, ulama-ulama kadun, para kampret, ulama-ulama kampret. Jumlahnya kurang dari 5%. Demokrat dengan PKS disatukan cuma kurang dari 10% lah. Itu pun kalau yang benar-benar, tetapi enggak lah. Saya kira yang benar-benar itu cuma di bawah 5%. Bagaimana mungkin Jokowi bisa digulingkan? Sementara suara yang mendukungnya jauh lebih banyak daripada yang menentang. Semua ini kan kelihatan cuma di media online. Cuma di dunia maya. Sehingga terkesan mereka banyak, karena satu orang aja bisa 10 akun, bro. 10 orang saja bisa 10 akun. Coba dibayangkan. Waduh, habis baterainya, bro. Tunggu dulu bentar. Baterainya habis, Wah, pasang dulu casan nih.
Daniel, lupa. Hanya Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Jadi sangat mustahil. Tenang-tenang aja mas. NU semakin solid. Rakyat semakin banyak yang mendukung. Apalagi semenjak kejadian demo yang rusuh. Udah. Rakyat Indonesia itu semakin kokoh. Kalaupun perang mudah kita yang menang. Terus yang terakhir itu ada Gus A. Gus A ini sangat ditakuti oleh ulama kadrun dan para kadrun. Karena pemikirannya logis, jelas sumber hukumnya, jelas pemaparannya sesuai bukti, sesuai keadaan. Dari zaman Ahok sampai sekarang, Gus A sudah banyak mempengaruhi jutaan rakyat Indonesia. Sehingga muncul kecerdasan otaknya dan kecerdasan akhlaknya. Mulai merapat pada kubu NKRI harga mati. Mulai meninggalkan kubu kadrun, kubu kampret, kaum manusia brengsek. Kita semakin solid, mas. Ketika terjadi kerusuhan buruh, kita semakin solid. Ketika terjadi penghinaan yang dilakukan oleh Refli Harun dan Sugi Nur, kita semakin solid. Kita semakin tahu mana pahlawan, mana bajingan. Orang-orang nasionalis PDIP, wah, Gerindra, Demokrat, bukan Demokrat, Nasdem, PKB, PPP, Golkar, itu sekarang sudah merata. Makanya kata saya, idza jaa nasrullahi wal fath. Berbondong-bondong orang datang kepada kebenaran. Artinya orang-orang yang benar itu pasti menang. Dan pasti semakin banyak. Mereka ulama-ulama kadrun, kaum kadrun, manusia-manusia brengsek, manusia-manusia innahu kana zaluman jauh, semakin hari semakin berkurang. Ini sudah jadi ketetapan Allah. Jadi mustahil. Apalagi saya semalam bermimpi, bro. Bermimpi ada suatu sholat berjamaah, kegiatan sholat berjamaah di sebuah lapangan yang luas dengan jamaah yang begitu banyak. Saya berada di belakang. Tampilan saya seperti ini, bro, khusyuk. Lalu menghampirilah seorang ustaz, memboyong saya ke depan. Setelah di depan dia berbisik, meminta saya untuk menjadi imam pada sholat tersebut. Akhirnya saya pun sholat menjadi imam, membacakan surat Al-Fatihah dengan sangat-sangat jelas. Ketika saya berkata, waladdallin, para jamaah berkata, amin. Ketika itu saya terbangun. Mudah-mudahan ini adalah sebuah pertanda yang baik. Mudah-mudahan ini sebuah pertanda yang baik. Sudah saatnya Gus A muncul, menghabisi manusia-manusia brengsek, berdebat habis-habisan dengan para manusia brengsek, agar Indonesia tidak disuriahkan. Petunjuknya sudah ada. Keinginannya sudah ada. Modalnya belum ada. Gus A akan bikin banyak pengajian sekarang ini, bro. Ayo, bro. Biar Gus A tampil di televisi. Biar Gus A semakin keren di YouTube-nya. Transfer. Di depan ada. Jadi, the king of science adalah bom atom yang diciptakan oleh Gus AA untuk menghancurkan kadrun yang terkata, terkitik, terkutuk, terketek, dan terkotok. The king of science atau gerakan revolusi otak dan gerakan revolusi akhlak. Cuma inilah yang ditakuti oleh para kadrun. Cuma inilah yang bisa menyelamatkan Indonesia agar jangan disuriahkan. Mari saudaraku dari Sabang sampai Merauke, satukan kekuatan, satukan hati, satukan pemikiran, satukan lisan, satukan perbuatan, satu tanah air, satu nusa, satu bangsa, Indonesia.
Manusia-manusia brengsek jumlahnya sekarang sudah sedikit, santai aja Mas. Tetapi kita mulai sekarang harus bergerak dan bergerak. Tidak ada istilah basa-basi lagi. Kita harus bergerak, Gus AA harus muncul. Dengan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita kompak, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, gotong royong, maka kita bisa menyelamatkan supaya Indonesia tidak disuriahkan. Manusia-manusia brengsek seperti itulah, seperti Sugiknur inilah yang menghancurkan Suriah. Manusia-manusia brengsek seperti si Refli Harun inilah yang menghancurkan Suriah. Manusia-manusia seperti Tengku Zulkarnain, Haikal, Habib Rizik, Habib Bahar, orang-orang HTI, FPI, PKS, UAS. Manusia seperti inilah yang menghancurkan Suriah. Semoga mereka-mereka ini diberikan hidayah untuk kembali ke jalan yang benar. Dan semoga Gus AA bisa menjadi panglima terdepan untuk melawan kebodohan, kezaliman yang selama ini mereka tebarkan. Indonesia akan jaya manakala otaknya direvolusi dan akhlaknya atau hatinya direvolusi. Kita tidak butuh revolusi negara, tapi kita butuh revolusi otak dan revolusi akhlak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.